Swift saya 2011 Matic kok maksimum hanya 8,7 km per liter ya, ada solusi. Ini sih salah udah pasti. Lu ganti tuh pair couplingnya sama si piringannya itu yang lebih kasar. Nah itu gue jamin. Cuman jadinya nyendal-nyendal ya, kalau gue sih nggak suka. Susah dimatiin walau sudah pencet berkali-kali di tombol start stop. Berarti tombol start stop lu yang salah bro. Karena saya tidak pernah sarankan cabut termostat hanya gara-gara temperatur naik turun ya. Tidak. Gimana lu menambah power dan akselerasi? Satu, mobilnya harus sehat. Mobil nggak sehat nih, mobilnya sakit, lu tambahin powernya, menurut lu jebol nggak gitu. Jadi tergantung tunernya apa. Kalau saya sendiri, saya punya PCM, MMC, Beatbox, Dim Sport, Alien Tech. Itu kita punya semua gitu loh. Jadi makanya cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Travelers, balik lagi dengan saya Dr. Mobil. Di video kali ini kita akan melakukan stabil untuk Suzuki Swift. Saya dulu ketika baru lulus kuliah, saya pakai mobil Swift. Nah, mobil itu asik banget kayak bom car. Swift saya manual, dia irit banget, 1:16 tahu saya ya dulu ya, gila. Itu mobil the best, tapi gue paling gak sukanya adalah ground clearance-nya pendek banget. Jadi lu polisi tidur apapun, naikkan dikit ngegasruk dah semuanya dah. Itu mobil gue bete-nya di situ doang. Cuman karena dulu masih single dan jomblo, happy ya. Kenapa? Itu mobil tuh rapet bro. Jadi lu sama cewek lu tuh deket, nggak bisa jauh-jauh gitu kan. Kayak lu naik Land Cruiser, lu mau gandengin lah harus ke sana gitu kan. Kalau ini enggak bro, dikit aja udah kena gitu. Jadi mobil recommended banget untuk anda-anda yang masih PDKT dan pacaran. Serius, nggak bercanda. Dika Kurniawan, apa benar kalau pakai Swift di jalan tol, jalan 100 ke atas rasanya kurang stabil? Kata orang Jawa melayang. Kalau tidak stabil, suspensi Anda dan kaki-kaki sama ban Anda harus dicek. Karena kenapa? Ini mobil stabil banget dan nempel di jalan. Gua hajar di turunan Kemayoran yang muter begitu, itu 120 standar ya, itu nggak bergerak tuh mobil. Jadi sebenarnya nih mobil nempel di jalan, kalau dia sampai melayang berarti lu cek tuh kaki-kaki. Remap all new Suzuki Swift 2013 apakah bisa? Bisa. Kalau 2013 mah udah banyak itu. Swift saya 2011 Matic kok maksimum hanya 8,7 km per liter ya, ada solusi. Ini sih salah udah pasti. Kalau misalkan Matic-nya 8,7 km per liter itu sih udah pasti salah ya. Maksudnya ini mobil didesain di atas 12 km per liter. Jadi ini sih saran saya dibawa ke bengkel, ini pasti ada sesuatu yang salah atau yang kotor atau yang rusak gitu loh. Andi Saputra, Swift dipasangin BQ apa jadi lebih irit? Saya nggak tahu, silahkan tanya Mas salesnya. Gus Mas, mau tanya mesin Swift apakah sama R3 apakah identik partnya bisa saling tukar? Enggak. Setahu gua Swift itu tidak sama dengan R3 mesinnya. R3 mesinnya berbeda dengan Swift. Partnya tidak bisa saling tukar ya, lu cek part number ya. Mungkin ada yang bisa, mungkin enggak. Cuman maksudnya saya juga nggak hafal total gitu kan. Cuman balik lagi lu cek part number aja. Busi untuk Swift sudah standar bengkel resmi, tetapi di responsif gerak atau setengah kopling tidak mau cepat tanggap gerak, gimana mengatasinya? Apa hanya ganti businya biar agak responsif? No. Cepat tanggap gerak, lu mau yang cepat tanggap gerak, koplingnya lu ganti bro. Per koplingnya lu kerasin, koplingnya lu ganti sama yang lebih kasar. Nah itu gua jamin, lu lepas kopling dikit, dia nyelonong mobilnya. Nggak ada hubungannya sama busi, oke? Busi adalah ignition timing sama seberapa besar percikan api itu gitu loh. Jadi kalau lu mau ngomong responsif, lu salah teori gitu loh. Lu kalau misalkan, karena lu ngomongnya ngangkat kopling setengah ya. Ketika lu ngangkat kopling setengah, mobilnya mau nyelonong, lu ganti tuh per koplingnya sama si piringannya itu yang lebih kasar. Nah itu gue jamin. Cuman jadinya nyendal-nyendal ya, kalau gue sih nggak suka. Just Mod, all new Swift 2014 idle di angka 700-an RPM. Tapi kalau AC on, stabil yang ke 800, ya normal. Terasa sedikit getar, apakah wajar? Nah, getar itu lu tune up supaya dia nggak drop terlalu jauh. Dodi Hari Samba, Swift 2011 manual. Bagusnya pakai oli mesin apa? 1040 atau berapa? Kalau saya sih saya pakai 1040 ya, karena dia 2011. 1040 cari yang semi sintetik, banyak kok, bagus kok udah. Iketut Sudiarta, mau beli mobil bekas Swift, kondisi standar perkiraan biaya yang harus disiapkan untuk mobil tersebut berapa ya? Gua nggak inget sih bro. Cuman di bawah 150 sih udah pasti sih. Karena Swift ini nggak terlalu mahal. Cuman kalau yang Swift GT, GT2 gitu-gitu itu mahal ya. Kemarin gue lihat online masih di 240-an. Karena memang mobilnya enak. Serius, lu udah pernah pakai Swift itu, lu kalau ngerti kencang dan lu ngerti handling ya, lu tahu kenapa mobil ini ikut banyak rally gitu loh. Hilman Sudrajat mau tanya, Swift, saya tiba-tiba susah dimatiin walau sudah pencet beberapa kali tombol start stop. Kira-kira penyebabnya apa? Susah dimatiin walau sudah pencet berkali-kali di tombol start stop. Berarti tombol start stop lu yang salah bro. Karena maksudnya kalau misalkan mobil bensin itu dimatiin itu mereka matiin dari listrik.
Jadi ketika busi nggak dapat listrik, ya otomatis mati gitu loh. Nah, kalau misalkan dipencet mati belum mati, ya berarti lu pencet mati, berarti listriknya masih ada gitu. Itu yang harus lu cek. Arvian, Swift 2006 bisa cabut termostat nggak? Ada risiko nggak kalau dicabut? Soalnya indikatornya sering naik turun. Kalau indikator sering naik turun, saya tidak sarankan Anda cabut termostat dulu. Yang saya sarankan adalah satu, itu radiator diservis, dikorokin, coolant diganti, water pump dicek, baru termostat dicek. Kalau misalkan itu semua udah dicek semua dan oke, harusnya nggak ada masalah. Karena saya tidak pernah sarankan cabut termostat hanya gara-gara temperatur naik turun ya. Tidak. Cabut termostat itu biasanya saya lakukan untuk mobil-mobil yang lama supaya kenapa? Supaya dia dingin aja terus gitu loh. Karena kan balik lagi di Indonesia kan panas ya. Lu nggak butuh ini mobil. Apakah mobil Anda susah nyala? Atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke dokter mobil. Bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Tune-up Jetlin dari dokter mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Bisa mempertahankan panasnya nggak mungkin bro. Lu mau tuh lu dinginkan nih mobil sedingin mungkin gitu loh. Dibilang, oh ntar kedinginan ntar jadi boros. Bullshit, kecuali lu tiap hari di Puncak Jaya, nah itu gue percaya gitu loh. Lu siapa hari cuma di Jakarta, di Indonesia, di puncak, di ya elah gunung-gunung begitu mah, lu panasin sebentar juga udah panas tuh mobil gitu. Nggak mungkin nggak gitu loh. Anda terlalu lebay baca teori ya kan, jadi Indonesia tidak cocok begitu. Kecuali lu di Puncak Jaya, ya itu gue percaya, itu bisa minus soalnya. Itu beda. Bukit Siahaan. Mobil saya Swift 2006, indikator brake dan ABS sering nyala dan mati sendiri. Sudah di-scan Suzuki tidak ketemu, kira-kira masalahnya apa? Bagian mana yang perlu dicek? Oke, gampang. Kalau indikator brake dan ABS sering nyala dan mati sendiri itu biasanya soket dan sensor. Ada yang namanya modul ABS, ada yang namanya sensor brake dan ABS. Nah, modul dan sensornya itu dicekin semua ya. Itu berarti yang sensor itu berarti di ban, di remnya. Kalau modul berarti di engine, lu cari itu modul ABS-nya. Junaidi, mobil saya Swift GT 2009, Matic, kenapa ya kalau mesin sudah panas, mesin hilang tenaga, nggak bisa digas lagi. Kalau saya injak gas, mesin mau mati atau merebet. Nah, itu turun mesin bro. Berarti ada kompresi yang bocor, biasanya sih packing yang rusak. Nah, itu sih turun mesin ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Agus Panji, Om di Bali ada nggak? Kalau mobil saya panas, Swift 2015, kadang dingin, kadang panas, masalahnya apa? Estimasi berapa harganya? Saya nggak bisa estimasi kalau saya tidak melihat apa yang rusak. Mobil kadang dingin, kadang panas, itu bisa jadi radiatornya, kipas radiatornya nggak nyala, atau bisa jadi si kompresor AC juga bermasalah. Nah, itu nggak bisa diomong, hanya harus dites dulu, harus dicekin sesuatu, harganya juga harus dicekin satu-satu parts apa. Di Bali belum ada. Andre Lukito, saya punya Suzuki Swift 2009, masalah di BCM, kata bengkel resmi rusak yang mengakibatkan elektronik AC dan lampu speedometer mati, tapi mobilnya bisa nyala normal. Oke, cuman cek engine yang menyala. Yang saya tanyakan apa bisa BCM diperbaiki atau emang harus diganti? Kondisi gitu apa bisa di remap? Oke, BCM sih lu ganti ya bro ya, jangan lu perbaikin. Biasanya lu perbaikin tuh nggak tahan lama, dan saya tidak pernah sarankan remap ketika mobil lu sendiri tidak sehat. Remap itu menambah power dan akselerasi. Dimana lu menambah power dan akselerasi, satu, mobilnya harus sehat. Mobil nggak sehat nih, mobilnya sakit, lu tambahin powernya, menurut lu jebol nggak gitu loh. Jadi makanya saya sih milih-milih ya customer ya. Kalau misalkan mobilnya emang kagak sehat terus lu suruh gua remap, udah banyak nih customer yang balik dan marah-marah gitu loh. Ini kenapa nih remap kok nggak bagus begini-begini hasilnya? Balik lagi, remap itu hanya merubah coding supaya si mobil ini bisa nge-push tenaga yang lebih besar. Ketika tenaga yang lebih besar di-push oleh otaknya, ECU-nya, badannya nggak siap, sama aja gitu loh. Jadi ya kadang-kadang customer permintaan begitu, nggak mau diperbaikin dulu, maunya remap. Mereka anggap remap itu obat ajaib, which is no ya. Kalau saya sih saya tolak-tolakin, nggak ada masalah. Alfi Septian, kok saya punya Suzuki Swift Automatic GX 2006, AC dinyalakan itu gasnya setengah, mesin suaranya ngelitik, tapi lama-kelamaan hilang suara ngelitik, itu karakter mesin atau gimana? No, ngelitik itu bukan dari mesin kalau lu hidupin AC. Kalau lu hidupin AC itu biasanya dari si kompresor AC itu sendiri. Itu biasanya ada blade yang patah itu bisa dicek dulu. Wong Ilang, bos mau tanya, Swift 2006 manual berebet nyendat-nyendat pas waktu RPM rendah, tapi hilang jika RPM tinggi asalkan koplis dilepas pelan-pelan, tapi tambah parah jika saya hidupin AC-nya. Kenapa ya? Sudah di-scan pakai yang dengan HP katanya oksigen sensor. No, lu pakai scanner yang bener, jangan pernah pakai scanner yang handphone. Tapi saya masih ragu juga bukan oksigen sensor yang rusak, soalnya scan-nya sama teman pakai HP. Nah itu dia kan, lu sendiri ragu kan, lu ke bengkel lah yang bener, cari yang punya scanner, lu scan, ntar keluar nih yang rusak apa. Misalkan dia tulis oksigen sensor, dia ada tulisannya bank 1 atau bank 2.
Nah, kalau bank 1 itu yang atas, bank 2 itu yang bawah, udah tinggal dibeli diganti gitu kan. Karena kalau oksigen sensor rusak, lu nggak bisa benerin juga sih bro. Maksudnya emang lu harus lu ganti dan efeknya mobil lu menjadi super boros. Kalau angin kenceng tapi suhu kurang dingin, kenapa ya? Padahal freon udah nambah pas waktu udah nambah kata bengkel harus dibersihin. Takut dikibulin juga kalau servis sampai dingin, kira-kira biayanya berapa? Gini loh, kalau misalkan dibilang harus dibersihin, kalau misalkan ada anginnya kenceng tapi suhunya kurang dingin, itu banyak macam ya. Suhunya kurang dingin itu bisa jadi satu, nggak ada urusan sama freon ya. Freon harus pas ya. Dia bisa jadi satu, mobilnya kepanasan nih, jadi dari radiator panas ya kan. Dua, kondensornya juga bisa jadi dryernya mampet dan kondensornya juga kotor, makanya dia kurang bisa dingin dengan bagus. Tiga, kotor pun bisa dia jadinya si evaporator jadi kayak balok es, jadi angin yang lewat itu nggak bisa maksimum lah dinginnya. Nah cuman kalau lu bilang anginnya kencang, ya kencangnya seberapa dulu nih. Tapi balik lagi, ketika dibilang kotor, mobil Suzuki Swift itu biasanya bisa difoto sih. Jadi maksudnya kita bisa masukin kamera untuk kita foto supaya bisa lebih kelihatan gitu loh. Kalau memang kotornya parah, ya mau nggak mau diturunin. Kalau kotornya nggak parah, sebenarnya dicuci tanpa bongkar pun itu sudah bisa membantu menghilangkan 85-90% kotoran yang menempel, which is mendingan bro daripada lu bongkar dashboardnya. Tapi balik lagi ya, harus dicek dulu ke dokter mobil karena bukan anak buah saya yang ngecekin. Jadi saya juga nggak tahu. New Mind, kalau ada indikator kunci plus gembok di mobil Swift, mobil tidak bisa di starter. Apa masalah dengan kuncinya? Immobilizer, kuncinya diganti baterainya. Abi Tumai, Om Suzuki Swift saya 2006 cepat panas, air di cadangan mendekati habis, saya isi sampai batas maks, tiba-tiba setengah jalan 1 jam udah kena macet, udah indikatornya tinggi lagi. Nah, itu biasanya mobilnya udah butuh turun mesin ya. Kalau sampai panasnya kayak begitu itu udah tidak normal, itu biasanya sih kompresinya nyebrang ke daerah radiator. Jadi ketika dia pistonnya berkompresi, dia nyembur ke radiator, makanya dia cepat luber. Itu turun mesin, nggak bisa diapa-apain. Bos, kalau Suzuki Swift idealnya oli kompresor itu butuh berapa mili untuk penggantian? Kan nggak boleh berlebihan, betul. Saya nggak ingat itu ada di bukunya, karena saya juga nggak pernah nyuruh anak buah saya ngingetin, karena di Domo ada buku standarnya semua. Terus kalau AC masih dingin, seharusnya oli kompresor itu tidak kekurangan ya? Iya, betul. Untuk remap Suzuki rata-rata bengkel mekaniknya menyatakan tidak bisa karena alasan bervariasi. Enggak sih, bisa-bisa aja sih kalau Suzuki ya. Kalau misalkan Suzuki Swift ya gitu loh. Kita kan lagi ngomongin Suzuki Swift sama R3 itu sih bisa-bisa aja sih. Sang tuner mengatakan ECU Suzuki tidak bisa mapping, ya berarti alatnya dia tidak kompatibel untuk remap Suzuki. Baik lagi, remap itu di luar sana ada lebih dari 24 jenis alat. Setiap alat punya spesialisasinya sendiri. Kayak misalkan kita sebut Hondata nih. Hondata ya dia spesialis untuk Honda gitu kan. Ada Autotuner itu spesialis untuk mobil Eropa gitu. Jadi tergantung tunernya apa. Kalau saya sendiri saya punya PCM, MMC, Beatbox, Deep Sport, Alien Tech. Itu kita punya semua gitu loh. Jadi makanya kita range untuk kita kerjakan lebih banyak gitu loh. Keluarga Bema, oli yang cocok performa untuk Swift 2009 apa ya? Kalau lu mau performance ya 530. Kalau lu mau normal standar ya 1040. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Next. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.